Oke, kembali lagi ke channel saya Doni Waruwo. Uh, di video ini juga saya ucapkan terima kasih buat subscriber. Channel kita sudah hampir 2000 subscriber, dan terima kasih buat yang sudah subscribe. Kita akan bahas di video ini tentang kontroversi yang menyertai FPI dan juga pimpinan mereka, Habib Rizik. Jadi kan dalam perjalanannya, Habib Rizik ini kan mulai muncul di permukaan tahun 98 ya, mendirikan FPI, Front Pembela Islam. Namun ada banyak sekali sebenarnya hal-hal yang dalam tanda kutip tidak baik dalam sejarah perjalanan mereka. Dan belakangan ini kan lagi panas-panasnya ini pembahasan tentang apalagi setelah ada 6 laskar, katanya 6 orang anggota FPI yang tertembak mati karena melakukan perlawanan kepada polisi. Kalau ibaratnya ditanya kita lebih percaya siapa, kalau saya secara pribadi saya lebih percaya kepada polisi. Bukan berarti polisi sempurna, bukan berarti pemerintah sempurna. Ada banyak hal-hal yang tidak baik, ada hal-hal yang memang juga tidak sempurna yang dilakukan oleh kepolisian. Tapi di lain sisi saya mendukung sekali polisi untuk memberantas oknum-oknum yang memang menjadi biang kerusuhan dan tidak taat hukum ya. Jelas pemerintah kita memang tidak 100% sempurna, kepolisian kita tidak 100% sempurna, tapi kita harus tetap taat hukum. Nah, saya akan coba bahas ya. Ada banyak sekali kontroversi. Saya nggak akan bahas tentang FPI. Ada banyak lah masalah-masalah yang sering dilakukan oleh organisasi yang satu ini. Mulai dari sweeping lah, masalah-masalah demo, anarkis dan sebagainya lah. Bahkan juga ada banyak sebenarnya anggota-anggota yang dulunya FPI itu kemudian juga menjadi teroris. Itu ada, kalau kalian cari beritanya ada beberapa kasus-kasus terorisme yang dilakukan oleh Indonesia itu berawal dari anggota FPI dulu gitu. Nah, mengenai pimpinan mereka Habib Rizik yang 2 hari lalu, semalam ya, setelah 2 hari yang lalu yang sudah lewat, sudah ditangkap. Jadi tersangka dalam kasus keramaian di acara pernikahan anaknya. Karena kan ini aturan juga Gubernur DKI Jakarta juga melarang. Nah, kalau kita lihat kembali lagi, buka lembaran lagi, maka Habib Rizik ini udah sering sekali melakukan pelanggaran hukum. Makanya saya agak lucu, seorang tokoh agama, seorang yang dianggung-anggungkan, seorang yang menyatakan bahwa saya imam besarnya umat Islam Indonesia, malah tidak taat hukum gitu, tidak memberikan contoh yang baik. Coba tahun 2003 itu dia ditangkap dan dipenjara selama 7 bulan karena penghinaan terhadap Kepolisian Republik Indonesia di acara SCTV. Dia dipenjara selama 7 bulan. Nah, kemudian di tahun 2008 dia kembali lagi ditangkap dan dipenjara karena kasus penghasutan di Monas ya. Itu dihukum selama 1,5 tahun, 1,5 tahun lah. Nah, jadi itu yang memang terjadi bukan di zamannya Jokowi, terjadi di zamannya SBY ya. Nah, kemudian kembali lagi di tahun 2018 dia jadi tersangka. Jadi ada total 5 kali dia jadi tersangka. Di tahun 2018 dia jadi tersangka kasus chat mesum dengan Firza. Nah, jadi tersangka. Ini juga kasus yang agak lucu. Kenapa lucu? Bayangkan ya, orang yang selama ini menyatakan dirinya kelompoknya paling benar, paling suci, tidak ada maksiat dan sebagainya, ternyata dia melakukan maksiat gitu. Ternyata dia melakukan chat mesum dengan wanita selain istrinya. Nah, ini kan memalukan sekali. Jadi sebenarnya juga salah satu bukti atau bagaimana Allah kemudian Tuhan menyatakan kepada semua manusia bahwa yang paling suci, yang maha kudus itu hanya satu, yaitu Allah. Kalian tidak bisa menganggung-anggungkan seseorang manusia, karena semua manusia ini ciptaan Tuhan, sama kita di hadapan Tuhan. Nah, mungkin inilah sebenarnya contoh kasus ini akhirnya muncul ke permukaan. Nah, kemudian lagi tahun 2018 penghinaan Pancasila, dia jadi tersangka lagi. Nah, sebelum ditangkap dia sudah dengan dalih mau umroh kemudian melarikan diri ke Arab Saudi. Nah,
pulang buat masalah lagi. Akhirnya jadi tersangka di kasus keramaian karena COVID. Akhirnya sudah ditangkap teman. Jadi ada banyak hal-hal, dan selain itu banyak laporan-laporan yang mungkin dia belum sempat karena memang sudah pergi ke Arab Saudi waktu itu, jadi belum dipecahkan. Nah, ini menjadi bukti-bukti bahwa sebenarnya satu, secara pribadi, marilah kita senang-senang terbuka pikiran bahwa ya nggak ada satu pribadi pun yang memang bisa dianggung-anggungkan. Udah, baik itu presiden, nggak boleh juga kita menghina siapapun, tapi dalam arti kita menganggap bahwa ini suci, ini orang-orang spesial lebih daripada kita. Nggak boleh seperti begitu. Kita sama-sama manusia. Yang paling yang harus kita lakukan adalah bagaimana supaya kita tetap berkelakuan benar, baik, dan tidak melanggar hukum. Itu saja, simpel, ya. Nah, coba sekarang apa yang terjadi ketika prosesnya terjadi perlawanan. Kalau kalian ikuti berita, beberapa kali polisi datang mengantarkan surat panggilan, diancam-ancam, diolok-olok, dimaki-maki oleh anggota-anggota FPI buat keramaian di situ, menghalang-halangi polisi dan sebagainya. Ini kan kalau saya jujur ya, kalau saya yang jadi polisinya atau jadi atasan polisi, itu yang memang menghalangi itu langsung tangkap aja, angkut aja. Yang kalau aku, tapi oke, kita encungi jempol, polisi sangat sabar dalam menghadapi kasus ini. Beberapa kali datang, selalu menggunakan SOP yang benar itu. Bahkan menghargai, bukan tidak mungkin mereka memaksa masuk, menerobos barikade penghalang itu. Orang-orang yang tidak mempunyai otak itu gitu. Bukan nggak mungkin gitu. Karena kalau mereka mempergunakan otaknya untuk berpikir, ya toh kan polisi hanya mengatakan surat panggilan, bukan menangkap. Dipanggil untuk menjadi untuk ditanyai tentang kasus yang sedang diperkarakan. Ya kenapa harus dihalang-halangin? Ini kan pelanggaran hukum juga. Tapi ya udahlah, memang seperti begitu kualitas mereka. Nah, kembali lagi lihat. Setelah itu terjadi, seolah-olah bahwa mereka menang gitu. Ya, coba bayangkan ya, ketika TNI, polisi akhirnya balik gitu, karena kita persuasif, jangan ada aksi-aksi, jangan ada sampai ada keributan. Bukan berarti polisi atau tentaranya takut, bukan. Tapi mereka menghargai jangan sampai ada pergolakan. Karena ya yang pasti yang akan parah, yang akan parah babak belur ya udah pasti laskar yang menyatakan diri, ini kami laskar ini siap jihad dan sebagainya, udah pasti mereka ya. Nggak mungkin lah kita sebagai orang biasa, orang awam, ya tenaga kekuatan kita sama dengan yang sudah terbiasa terlatih polisi dan tentara. Cuman dalam hal ini saya acungi jempol, betul-betul sabar pihak kepolisian. Mereka pulang, ketika pulang ada banyak video yang beredar di media sosial, dimaki-maki lah, ditertawakan lah, seolah-olah bahwa tentara dan polisi takut. Ini kan penghinaan gitu. Nah, akhirnya kan cara persuasif, karena kalau dipaksakan juga rame-rame datang untuk menangkap, untuk menjemput juga kan susah juga, bentrok juga. Nanti kan terjadi pertumpahan darah. Saya udah tahu siapa yang akan jadi banyak korban, yang akan jatuh korban. Bukan pihak kepolisian, bukan. Nah, untuk menghindari itu langsung deh pimpinannya kan dipaksa. Kalau enggak datang tuh tembak aja. Mampusin aja kan gitu. Akhirnya datang juga setelah ada ketegasan. Nah inilah sebenarnya saya acungi jempol kebijakan ini, ketegasan ini dari kepolisian. Cara mereka supaya selama ini kan mereka datang manggil dengan baik, nggak datang. Nah dengan ketegasan ini, hanya satu aja kalimat ketegasan dari pimpinan Polri, baru datang langsung jadi tersangka, pakai baju kuning, keluar sudah diborgol. Saya jujur, saya bukan Muslim, saya bukan Islam. Saya sebagai orang Kristen, saya bukan nggak percaya dengan pertobatan. Orang akan berubah, enggak. Tapi kalau sudah sampai 2 kali, 3 kali, beberapa kali jadi tersangka, saya nggak akan pernah menganggap dia lagi tokoh agama saya. Silakan dia dulu berubah akhlaknya, memperbaharui dulu kelakuannya,
baru oke, silakan lagi. Nanti saya bukan nggak percaya orang nggak bisa berubah, tapi selagi dia nggak bisa berubah, apalagi terjadi kasus dan jadi tersangka, stop dulu gitu. Kamu bukan, kita sama-sama manusia, tidak ada yang spesial, itu konsepnya. Nah jadi kita berharap sih, ini bentar lagi Natal, pihak kepolisian lebih tegas lagi kepada ormas yang sudah tidak ada izinnya ini. Di Kementerian Hukum dan HAM kan sudah tidak ada izin, tidak diizinkan diperpanjang. Kenapa? Karena ADART-nya mengandung unsur bagaimana supaya negara ini menjadi negara khilafah, negara Islam. Nah jadi ini salah, bertentangan dengan Pancasila. Nah harus tegas. Ini yang sudah tidak ada izinnya itu kan dibubarkan aja, nggak ada lagi embel-embel itu, nama-nama di bawah-bawah, nama-nama organisasi yang memang sudah tidak ada izinnya, nggak boleh lagi. Dan ya harapannya sebentar lagi kan ini ada kebiasaan dari FPI ini kan, sweeping Natal, sweeping kemana-mana, kalau ada yang pakai atribut Natal, sweeping ya kan. Kalau juga hari raya, kalau hari raya agama Hindu, agama Buddha kan toh juga pakai pernak-pernik yang sesuai dengan apa, ini kan sesuai dengan tema, karena kebetulan Natal sudah disesuaikan dengan tema Natal. Kalau lagi hari raya sesuaikan dengan hari raya juga orang Kristen pun memutar lagu-lagu, juga lagu-lagu yang bernuansa Islam. Sama juga kalau hari raya Buddha atau Hindu ya disesuaikan dengan tema. Bukan berarti ya mereka langsung otomatis kalau udah pakai topi Natal, pakai aksesoris Natal kemudian udah langsung otomatis jadi Kristen, kan tidak. Dan yang menggaji mereka itu kan pengusaha itu, yang punya usaha itu, bukan FPI. Nah jadi kita berharap Natal tahun 2020 ini juga karena kan sudah mulai dibuka juga tuh mall dan plaza-plaza, ya jangan sampai ada lagi acara-acara sweeping oleh ormas-ormas yang memang apalagi yang tidak ada izinnya. Tegas, polisi harus tegas. Saya secara pribadi sangat mendukung dan sangat berterima kasih kepada polisi sudah melakukan kerja yang sungguh luar biasa. Aku percaya bahwa hal ini banyak orang yang tidak suka, banyak orang yang tidak setuju dengan polisi. Tapi saya percaya bahwa dalam segala sesuatu keputusan yang kita ambil tidak ada dan tidak akan pernah bisa memuaskan semua orang. Jadi polisi udah santai aja, kalian melakukan hal yang benar, yang penting orang yang melanggar tangkap aja, siapapun itu, baik itu siapapun. Saya objektif ya, siapapun, baik dari pihak saya, pihak ini, pihak yang bahkan yang mungkin saudara saya salah tangkap, gitu aja. Jadi bravo untuk Polri, amankan Indonesia, bravo untuk TNI, jaga kesatuan Indonesia, dan kita juga masyarakat Indonesia tetap bersatu padu. Siapapun pihak-pihak yang ingin memecah belah, lawan. Jangan sampai otak pikiran kita ini dicuci. Jangan sampai kita merasa bahwa ada orang-orang yang lebih spesial daripada kita. Nggak, sama-sama kita manusia di Indonesia ini. Kita hidup, cari makan, tidur di bumi pertiwi Indonesia. Kita harus menjaga ini, ya. Oke, jadi demikian video kali ini. Terima kasih buat kita udah OTW 2000 subscriber, dan juga jangan lupa nanti share video ini. Ada juga komentar-komentar argumen boleh di bawah, kasihkan aja, dan juga subscribe dan promosikan channel kita ke teman-teman Anda. Demikian.